Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat, semakin membaik, dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, walaupun masih ngantuk-ngantuk ya, baru bangun tidur, semalam habis begadang ya, jangan dicontoh ya teman-teman ya. Tapi saya gunakan waktulah sebaik mungkin ya untuk tetap bisa memotivasi teman-teman. Saya bikin video ini semoga saja bermanfaat ya buat teman-teman. Tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety serta psikosomatis ini ya teman-teman ya. Dan untuk topik kali ini karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman mengenai bagaimana sih Mas mengatasi kecemasannya. Saya sudah membaik tapi kecemasannya saya masih tinggi ya. Saya masih sering panik. Mas, bagaimana sih cara mengendalikan kecemasan? Oke, teman-teman, akan saya bagi berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya. Semoga saja bermanfaat buat teman-teman karena apa yang saya sampaikan ini adalah yang murni berdasarkan pengalaman pribadi karena saya itu bukan dokter ya, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety psikosomatis ya teman-teman ya. Semoga saja bisa bermanfaat ya. Kalau saya bisa sembuh, teman-teman juga insya Allah bisa sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja ya. Untuk mengurangi kecemasan ya teman-teman ya, seperti kita ketahui ya, kita sudah beberapa kali periksa ke dokter dan dokter selalu menyatakan kita itu terkena gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan yang berlebih ya. Tapi kita itu seperti belum percaya dan ketika muncul sensasi kita akan panik, kita akan cemas ya. Kenapa ini bisa terjadi ya? Tentunya karena kita itu belum sepenuhnya paham sebenarnya apa yang kita sedang rasakan, apa yang terjadi dengan diri saya gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ya perbedaan antara orang yang hanya mengalami gangguan asam lambung biasa dengan orang yang mengalami gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan atau anxiety psikosomatis ya teman-teman. Ini jadinya luar biasa sekali. Tapi tenang saja teman-teman ya, ada beberapa tips yang sudah pernah saya coba karena sebelumnya saya juga sama seperti teman-teman. Bingung sekali ya, sensasi sudah berkurang tapi kecemasannya masih. Sensasi sudah mulai membaik walaupun hanya 1-2, ketika muncul lagi 1-2 sensasi itu panik lagi, cemas lagi ya. Salah satunya ya, yang pertama ya teman-teman, yang pertama adalah saya itu coba berhenti dulu untuk googling ya. Karena ini googling sangat pengaruh sekali ya. Kita itu belum sepenuhnya siap saat googling ya. Karena kita siapnya itu sesuatu hasil yang menurut kita itu apa namanya, hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ketika kita googling ya, hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita akan semakin panik, kita akan semakin cemas. Contoh misalkan ya teman-teman ya, kita kan selalu googling dengan gejala penyakit yang gejala yang muncul ya. Contoh misalkan pusing, keliengan, sempoyongan. Ketika teman-teman googling, itu pasti munculnya sesuatu hal atau penyakit yang berat ya, penyakit yang berat yang lainnya. Disitulah kita itu menyamakan. Hasilnya apa teman-teman ya? Hasilnya kita itu akan semakin cemas, kita akan semakin panik ya. Terus besok lagi ya, karena kita kan sering terasa nggak nyaman di dada, nggak nyaman di perut dan lain-lain gitu ya. Kita googling lagi ya. Yang muncul apa teman-teman ya? Yang muncul yang pertama bukan karena gangguan asam lambung, tapi karena penyakit-penyakit berat yang lainnya. Padahal kita sudah memeriksakan diri ke dokter ya, sudah diperiksa sedemikian rupa, tidak ditemukan penyakit lain ya, sudah di EKG juga normal ya. Tapi kita tetap googling dan itu hasilnya malah justru akan menambah panik dan cemas kita ya teman-teman ya. Makanya dari situ ya, kurangi saja googlingnya ya teman-teman ya. Karena apa? Kalau kita googling terus ya teman-teman ya, artikel-artikel yang ada di situ ya teman-teman, itu kan kita itu kan nggak tahu ya, tapi kalau kita kecemasannya masih tinggi, apa yang muncul di situ atau artikel di situ itu seolah-olah itu kita itu sama-samakan dan kita malah justru mempercayai artikel-artikel itu. Wah iya, jangan-jangan iya ya, jangan-jangan iya ya. Kita malah tambah cemas, kita malah tambah panik. Jadi kurangin saja googlingnya ya. Terus yang kedua ya teman-teman ya, kalau teman-teman sekarang masih mengikuti grup-grup di Facebook ya, mungkin saya tidak menyalahkan, itu hak teman masing-masing gitu ya. Teman-teman mungkin mengikuti grup-grup di Facebook tentang apa namanya gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Saya pun dulu sama seperti itu ya teman-teman. Di sisi lain saya ingin mendapatkan informasi supaya saya itu tetap apa namanya semangat dalam menghadapi supaya saya itu bisa lebih cepat membaiknya dari orang-orang yang sudah berpengalaman ya teman-teman. Tapi yang masuk ke dalam pikiran saya ya, itu adalah sensasi-sensasi yang diposting itu, yang sering masuk ya teman-teman. Justru
postingan-postingan orang-orang yang sudah berpengalaman, lakukan dengan seperti ini, pola hidup sehat, yang berobat-berobatlah yang rutin, banyak juga itu posting-posting seperti itu. Tapi kita itu tidak bisa nyantel yang di situ ya, yang nyantelnya justru ketika orang-orang itu posting yang ternyata selama ini saya salah, pantesan saya itu nggak sembuh-sembuh. Ternyata saya bukan karena asam lambung, tapi karena ini. Alhamdulillah sekarang saya sudah membaik karena saya sudah mendapatkan ini, ramuan ini, itu, dan sebagainya. Nah, kita itu langsung, gejalanya apa Kak? Yang dirasakan apa Kak? Gitu. Yang dirasakan seperti ini. Waduh, jangan-jangan saya kena seperti itu ya. Akhirnya apa? Kita panik lagi, cemas lagi. Padahal sebenarnya di media grup Facebook itu, kalau kita bisa menyerap informasi yang positif-positifnya, ya itu juga lumayan membantu ya teman-teman. Tapi kalau kita sedang mengalami apa namanya, kecemasan yang masih tinggi ya, anxiety kita itu masih tinggi ya, yang ada adalah kita itu selalu menyerapnya informasinya yang negatif-negatif itu yang terserap, justru yang tersimpan di apa namanya, pikiran gitu adalah pikiran yang negatif-negatif itu ya teman-teman. Yang positif-positifnya itu malah seperti dilalui gitu ya. Buktinya dengan saya lihat postingan-postingan yang tolong untuk teman-teman ya tetap jaga 3P-nya, tolong teman-teman ya untuk tetap konsisten dalam menghadapi ini, itu yang komentar itu sedikit. Tapi ketika ada orang yang posting apa namanya, setiap hari saya sensasinya keluar seperti ini dan alhamdulillah sekarang sudah membaik. Ternyata saya tidak terkena gangguan asam lambung, tapi saya terkena ini, tapi sekarang sudah membaik. Nah, di situ tuh banyak sekali yang komentar, gejalanya apa Kak, terus diobatin pakai apa Kak, terus bagaimana, obatnya apa Kak, belinya di mana, dan lain-lain gitu ya teman-teman. Nah, kita itu seperti asik apa namanya dengan apa namanya, postingan-postingan seperti itu. Jadi waktu itu saya amati terus ya teman-teman ya. Waduh, kalau seperti ini ya saya itu kapan bisa mengurangi kecemasannya. Kita sudah mulai apa namanya, sudah mulai membaik, sensasinya mulai berkurang. Tidak sengaja pas di Facebook itu nongol di grup ada yang posting, ternyata tetangga saya itu meninggal karena ini, karena itu. Nah, kita itu belum tanya, benar karena itu, buktinya mana gitu ya teman-teman ya. Kita sudah percaya, wah kita sudah gak karu-karuan, badan itu nggak enak semua, sensasi bermunculan lagi. Itu yang saya rasakan dulu. Maka dari itu, saya coba vakum dulu. Saya left dulu dari grup, saya coba coba ini ada ini apa enggak sih, ada pengaruh positifnya enggak, saya left dulu dari grup ya. Jadi untuk teman-teman yang masih mengikuti grup, ya nggak apa-apa kalau teman-teman masih kuat dengan sensasi-sensasi yang muncul ketika ada orang yang posting sensasi-sensasi yang muncul dan teman-teman itu sudah bisa mengendalikan panik cemasnya, nggak apa-apa. Apalagi teman-teman yang sudah membaik, mau berbagi informasi yang positif, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya dulu, karena kecemasan saya juga masih tinggi, sudah bisa mulai sedikit demi sedikit mengendalikan, terus ke-trigger lagi karena ada banyak postingan, saya memilih live dulu ya. Saya memilih keluar dulu gitu ya. Di sisi lain memang di grup ini kan kita juga bisa menjalin pertemanan sesama penderita. Kita bisa tenang kalau kita sudah curhat-curhat ya. Tapi kalau kita itu tidak bisa memaksimalkan, artinya kita itu selalu menyerapnya itu yang negatif-negatif, itu juga itu akan menurut saya itu malah jadi akan semakin tambah cemas ya. Kita sudah membaik, ke-trigger lagi, membaik, ke-trigger lagi. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman itu memang di grup ini, teman-teman itu, oh ya ternyata saya itu, cobalah saya apa namanya live dulu, nanti masuk lagi kalau memang sudah siap, kalau memang sudah membaik, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi cara saya adalah waktu itu saya live dulu dari grup ya. Saya concern kepada apa yang sedang saya jalani. Saya menjalani pengobatan secara rutin dan saya menjalani 3P secara konsisten. Karena di situ juga kan banyak sekali ya informasi-informasi yang kadang, wah ini jangan apa namanya terlalu ini mantang dan lain-lain, jangan ini dan itu kadang berbeda dengan prinsip saya. Jadi ya saya udahlah pilih live dulu gitu ya. Terus yang ketiga apa teman-teman ya? Yang ketiga tadi, yang pertama adalah jangan sering-sering googling, ya kedua terus di grup-grup ya, itu baik grup Facebook maupun grup WhatsApp gitu, saya dulu juga mengikuti dan saya itu juga sebenarnya waktu itu saya agak berat juga keluar karena seperti nggak ada teman setiap harinya dalam apa namanya diskusi masalah ini. Tapi ya itulah, kembali lagi diskusinya mengenai sensasi-sensasi, jadi secara tidak langsung saya itu ke-trigger terus gitu ya. Terus yang ketiga adalah jauhi lingkungan ya, jauhi lingkungan orang-orang yang ini ya teman-teman ya, orang-orang yang menurut kita itu kurang mendukung kita ya. Jadi kan kadang ada ya, ada beberapa orang yang mungkin atau beberapa
kumpulan orang yang kurang peduli dengan kita. Jadi kita itu dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini kan ya bisa dibilang ya kita itu seperti manja lah gitu ya. Ya saya akui waktu itu. Jadi seolah-olah itu kita itu pingin dimengerti gitu ya. Pingin apa namanya, kita itu pingin diperhatikan gitu ya. Nah, kalau teman-teman itu belum siap ya, teman-teman hindari dulu saja, nggak apa-apa. Hindari untuk sementara waktu itu hindari dulu. Takutnya teman-teman ketika teman-teman itu apa namanya bergaul dengan orang-orang yang alah lu kayak gitu aja udah begini, walah lu kayak gitu aja manja banget sih. Ya sebenarnya mereka itu nggak salah ya teman-teman ya, karena mereka juga belum tahu rasanya bagaimana mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, sensasinya bagaimana mereka kan belum tahu ya teman-teman ya. Sebenarnya mereka itu nggak salah ya, cuma kita saja karena kita pada saat mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety itu kan kita juga baperan orangnya, kita selalu ingin diperhatikan gitu ya, seolah-olah itu kita itu pokoknya pingin dimengerti gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk sementara ya hindari dulu saja ya teman-teman. Kita pilih teman yang mungkin udah, kamu gimana kondisinya sekarang? Alhamdulillah sih ya sudah membaik, cuma ya kayak ginilah tiba-tiba gini, oh ya udah nggak apa-apa ya, bertahap, sabar aja ya, tenang aja ya, insya Allah juga nanti sembuh kok. Nah itu kalau ada teman yang seperti itu nggak apa-apa, setiap hari dia bisa buat curhat ya, bisa buat apa yang kita rasakan, terus dia itu bisa mau mengerti walaupun dia itu tidak tahu sebenarnya apa yang sedang kita rasakan. Tapi kalau kita itu curhat dengan mereka ya, dengan orang-orang yang peduli gitu ya, kita itu serasa lega, serasa plong gitu ya teman-teman ya. Beda dengan kita itu curhat sama orang yang tidak peduli, alah begitu aja, cemen banget sih, itu sakit hati banget rasanya ya teman-teman. Sampai ke rumah itu masih diingat-ingat, apalagi kamu itu makin hari itu makin pucat saja, makin kusam saja, wah itu teringat terus sampai rumah, sampai ngaca lagi, ini itu dan sebagainya ya. Jadi untuk sementara yang kayak gitu-gitu itu hindari dulu saja ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang intinya ya, gangguan asam lambung, GERD dan anxiety yang sudah disertai dengan kecemasan berlebih ya, ketika sensasi-sensasinya sudah tidak muncul lagi, 1-2 kali sensasi itu nyolek ya teman-teman ya, dan kita itu panik lagi, cemas lagi, itu artinya kita itu kan masih mengalami kecemasan yang berlebih ya. Dan untuk itu ya, salah satu beberapa tips yang saya sampaikan ini semoga saja bisa membantu. Jadi jauhi apa namanya googling dulu ya, batasi dengan apa namanya, kita itu apa namanya, melihat-lihat ini apa namanya, postingan-postingan di grup-grup yang mungkin itu bisa memicu ya. Saya tidak melarang teman-teman untuk gabung di grup-grup, karena sebenarnya kalau teman-teman itu bisa menyerap ya, menyerap informasi yang positif dari grup itu juga sebenarnya banyak yang bagusnya ya teman-teman. Tapi kalau saya dulu itu kebanyakan itu yang terserap adalah yang negatifnya. Nah itu saya menyadari itu ya teman-teman. Dan kalau sekarang ya sebenarnya banyak juga, kalau saya lihat lagi di grup itu ya teman-teman ya, banyak sekali orang-orang yang meng-share itu yang positifnya itu banyak sekali ya, untuk apa namanya, langkah-langkahnya atau tips-tipsnya. Tapi ya di situ itu ya banyak juga yang tidak komentar, justru malah sedikit komentarnya, postingan-postingan yang positif. Justru kalau postingan-postingan yang apa namanya, tentang apa namanya, sensasi ini itu malah banyak sekali ya teman-teman. Nah disitulah ya teman-teman, kadang kita itu belum bisa menyaring ya, coba teman-teman itu live dulu atau gimana lah supaya teman-teman itu enggak ke-trigger lagi. Kalau teman-teman sudah membaik itu ke-trigger lagi gitu ya teman-teman ya. Dan saya sarankan kalau teman-teman itu penasaran, kunjungi saja dokter, konsultasi dengan dokter. Lebih-lebih dokternya itu apa namanya, baik ya sama kita ya, mau menjelaskan ini itu dan sebagainya gitu kan. Kadang dokter kan waktunya juga sedikit, pasiennya banyak. Kalau kita itu kalau dokternya itu menjelaskan secara panjang lebar itu kan nanti kan waktunya habis untuk memeriksa satu pasien saja ya. Tapi kan kadang ada juga yang mau yang apa namanya ya, mungkin apa lagi ada waktu banyak gitu ya, menjelaskan ini itu dan sebagainya. Ikutin saja saran-sarannya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman untuk tidak bisa untuk supaya teman-teman untuk tidak cemas lagi ya teman-teman, kalau ada apa-apa saya sarankan sih konsultasi langsung sama dokter ya teman-teman ya. Terus jauhi orang-orang yang tidak peduli dengan kita, orang-orang yang apa namanya, apa yang kurang respect sama kita ya, karena kita itu kan masih sensitif sekali ya, kita bawaannya ingin diperhatikan ya. Terus kalau teman-teman sudah menemui
orang yang mungkin menurut teman-teman cocok, nggak apa-apa, itu teruskan, lanjutkan untuk surat-surat. Tapi yang tidak kalah pentingnya ya teman-teman ya, teman-teman tetap selalu jaga pola hidup sehatnya, berlatih terus untuk mengendalikan cemasnya. Seperti kita ketahui, gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini ya teman-teman ya, pulihnya itu bertahap dan berproses, tidak instan. Jadi penting sekali untuk teman-teman ya, untuk bisa ini teman-teman ya, untuk bisa tetap menjalani pola hidup sehatnya ya. Kalau teman-teman yang masih dalam perawatan dari dokter, obat dari dokter, ya nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena metode sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini kan banyak ya. Jadi kalau yang masih sedang berobat ya nggak apa-apa, ikutin saran dari dokter, pola hidup sehatnya dijalankan terus ya gitu ya teman-teman. Insya Allah nanti sedikit demi sedikit juga akan membaik dan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu ya teman-teman, insya Allah nanti disambung lagi karena tadi saya itu baru bangun ya, terus nanti mau mandi lagi, insya Allah nanti bikin video lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, tetap semangat ya, insya Allah apa yang sedang teman-teman rasakan sekarang ini ya, nanti juga akan membaik dan sembuh, amin ya robbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.